Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ketua Yayasan Pondok Pesantren Arisalah Batai Tengah Al-Mukarram Dr. Muhammad Ali Rusdi Bedong SPHI MHI. Yang kami hormati Direktur Mahadiyah Pondok Pesantren Arisalah Batai Tengah Al-Ustaz Junaidi SOS MPD. Yang kami hormati Sekretaris Yayasan Pondok Pesantren Arisalah Batai Tengah Al-Ustaz Tamsil SOS MPD. Yang kami hormati Direktur Mahadiyah Pondok Pesantren Arisalah Batai Tengah Al-Ustaz Junaidi SOS MPD. Yang kami hormati Kepala Madrasah Aliyah Program Keagamaan Pondok Pesantren Arisalah Batai Tengah Al-Ustaz Muhammad Ali Akbar Al-Afnadi SOS MPD. Yang kami hormati Kepala Madrasah Tingkat Salafiyah Wusta Pondok Pesantren Arisalah Batai Tengah Al-Ustaz Syarif SAG MAG. Dan yang kami hormati para asatid dan asatizah Pondok Pesantren Arisalah Batai Tengah serta seluruh santri dan santriwati Pondok Pesantren Arisalah Batai Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya zat yang tak pernah pergi, muara segala doa terpatri dan tempat asal mula setiap jiwa kembali. Salawat dan salam semoga senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Pemimpin umat tiada terganti, penuntun jiwa dalam hakiki dan pelita pada jalan yang suci. Hadirin yang berbahagia, demi kelancaran dan keberkahan acara kita pada malam hari ini, marilah bersama-sama kita membaca Ummul Kitab ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahum al-Fatihah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustazah Nurul Fitriani Hasan SPD. Kepada beliau dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم
إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Selanjutnya, pembacaan Rotibul Hadat oleh Kepala Salafiyah Tingkat Wusto Al-Ustadz Syarif SAG MAG. Kepada beliau dengan hormat kami persilahkan.
Ini mana menunya? Mana menunya? Coba ada. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah ila masyayikhil ghira awalan wa akhiran sabiqan wa lahiqan khususan ila ruh Kiai Ahmad Nawawi bin Abdul Jalil wa ila hadrati Fuad bin Nur Hasan wa li jami'i masyayikh min risalah Batitangah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah terakhir kita kirimkan Al-Fatihah kepada seluruh bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia, terkhusus kepada saudara-saudara kita yang ada di NTT yang baru-baru saja terkena musibah gempa 7,7 skala Richter. Mudah-mudahan dengan bantuan Fatihah ini segala hal-hal yang diperlukan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kemudian terkhusus juga kepada pondok kita tercinta, Pondok Pesantren Ar-Risalah Batitangah, mudah-mudahan selalu diberikan kemajuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat dari para yayasan untuk Pondok Pesantren Ar-Risalah Batitangah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi sirri bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون
كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا
يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكف شر الظالمين يا قوي يا متين اكف شر الظالمين يا قوي يا متين اكف شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤمنين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤمنين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤمنين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يأتي يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يأتي يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يأتي يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 أهل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وجل وعظم رضي الله تعالى عن علي وأصحاب رسول الله أجمعين والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان يومنا هذا إلى يوم الدين وعلينا أن وفيه برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس
من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. إلى روي سيد الفاضل المقدم محمد بن علي بعلوي ومسلم وقلوب وكافة سادتنا علي بعلوي أن الله يولي درجاتهم في الجنة وفنائهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وقلوبهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى أرواح سادتنا الصوفياء أينما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها وحلت أرواحهم أن الله يحمينا بحمايتهم ويمدنا بفضلهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويرزقنا بهم في خير وعافية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح صاحب الرتيب قطب الإرشاد وروح العباد والدين الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الداد وأصوله وفروع وجميع ساداتنا لبعلوي أن الله يؤتي درجات في الجنة ويعود علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. أن الله يغيث المسلمين ويرحم المسلمين ويفرج على المسلمين ويشفي أمراض المسلمين بالعافية ويوزر أمطارهم ويرخص أسعارهم ويصلح سلاطينهم يكفيهم شر الفتن والبليات والمهن ما ظهر منها وما بطن ويحفظ الحجاج والمسافرين والعساة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين. أن الله يسلمهم السلامة ويردهم إلى أقوامهم سالمين آمن غانم وإيانا في خير وعافية وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين. أن الله يتغشاكم برحمته ومغفرته ويسكنكم الجنة ويختم لنا ولكم بالحسنى في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ribut, yang bicara sendiri, yang berjalan sendiri. Kita baca doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah fi namahu ila fi nazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa al-sultani. Subhanaka la ilaha illa anta anta kama asmaita ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil bala'i ila yaumiddin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarida wa man 'alaiha wa anta khairul warithin. Allahumma inna nastaghfiruka wa nasta'inu lana hadiyana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa kulla shay'in ataytana. Allahumma ij'alna wa iyyakum fi kanafika wa amanika wa iyyadika min kulli shaytanin marid wa jabbarin 'anid wa di'in wa dibaghin kulli syai'in innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna bittaqwa wal istiqamah wa inna min mujibatin nadama fi hali wal mal innaka sami'ud du'a. Wa salli wa sallim bi jalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sunnaka ma'al mutabati lahu dhahira batina ya arhamar rahimin bi fadli rabbika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
amin bi sirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wal walidayya wal mu'minina amin. Hadirin yang berbahagia, telah hadir bersama kita pembina dan pendiri Yayasan Pondok Pesantren Arisalam Batai Tangah Al-Mukarram Dr. Haji Muhdin Bedo SAG MPD. Selamat datang mahasiswa kami. Selanjutnya sambutan oleh Ketua Yayasan Pondok Pesantren Arisalam Batai Tangah Al-Mukarram Dr. Muhammad Ali Rusdi Bedo SCHI MHI. Dengan segala hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan dan ta'zimi pembina Yayasan Harisa Al-Ghifari Pondok Pesantren Arisalam Batai Tangah Dr. Haji Muhdin MPD. Kemudian hadir sekretaris bendahara yayasan, kemudian sekretaris yayasan, para camat, ada camat PDF Ulia, ada camat MAPK, ada camat Gusto, dan ada camat SPM Satuan Pendidikan Muadalah tingkat Gusto. Alhamdulillah semua hadir MI, diwakili oleh beberapa guru MI yang hadir pada kesempatan ini, serta seluruh dewan guru, ustazah dan ustadz yang saya banggakan. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian adik-adik santri yang saya banggakan, di malam 17 Agustus ini kita memang rangkaian rutinnya itu adalah zikir, kemudian besok upacara, dan tanggal 19 Agustusnya adalah bagaimana persiapannya? Mana yang kira-kira lebih bagus, di putra atau di putri? Sebelumnya waktu saya lihat di karnaval, mana yang bagus kira-kira, di putri atau putra? Ya, ada yang saya lihat unik-unik ya, ada yang ubur-ubur, ada yang puang ngaji, tidak tahu puang ngaji dari mana itu yang mana. Apa lagi? Ya, pokoknya banyak. Saya lihat sekian banyak. Ada yang dokter, ada yang apa lagi Putri? Ya. Nah, kalau di putra ini juga banyak yang unik-unik. Tapi biasanya kalau putra itu namanya low cost, big impact. Berbiaya murah tapi dampaknya besar. Sebenarnya itu bahasa lain dari tidak mau keluar uangnya untuk beli peralatan. Tapi bagus. Salah satu yang saya suka itu sesuai dengan tema minat yang dikerjakan di Milan. Ada Kementerian Pekerjaan Umum dari PU memperbaiki jalan. Ya, ada yang memperbaiki jalan toh? Nah, ada yang tidak terkibat cor jalan. Nah, ini juga bagus, itu menarik. Tapi karena saya lihatnya dari online sehingga tidak 100% saya lihat. Kenapa? Karena yang bawa kameranya tidak tahu nak kejar ke anjing, nak kejar ke apa. Pokoknya sakit kepala penonton itu yang korek terus. Tapi bagus sekali. Nah, insya Allah di Milan nanti ini saya berharap itu dimaksimalkan dan menjadi kenangan kita ya, bahwa setiap milad antara milad ke milad ini bisa baik. Kemudian tadi juga kita dapat informasi yang positif dari 3 santri kita yang diutus untuk lari maraton 10 km. Ternyata juara 1 dan 2
dua-duanya dari putra semua. Satunya hampir juara 3 tapi ternyata terdampar ke juara 5. Tapi itu kan dari sekian banyak peserta itu luar biasa sekali. Ini menunjukkan bahwa Ar-Risalah kalau ditantang lomba apapun insya Allah bisa kita taklukkan. Saya sampaikan kalau ada lomba basket, Ar-Risalah juga bisa, ada lomba basketnya. Kalau ada lomba futsal bisa juga Ar-Risalah, ada juga lomba futsalnya. Bisa renang, ada juga. Nah kalau di putri apa lombanya ada? Voli. Dengan peragaan di sana. Ya itu nanti insya Allah artinya bahwa sengaja kita tidak pergi jalan-jalan karena waktu persiapannya lama sekali, ya kan, melibatkan banyak orang, mengeluarkan banyak biaya dan banyak yang bisa. Penuh puskesmas itu orang bisa melakukan karena terang sekali matahari. Demi kemaslahatan kita semua, maka gerak jalan pada tahun ini Ar-Risalah pada tangga tidak ikut, apalagi diwajibkan baju pramuka. Sedangkan kita ada baju pramukanya kan? Jadi jangan itu. Nah makanya kita ikut maraton dan itu ada prestasi di situ. Jadi siapa lagi namanya yang juara? Ya, pokoknya yang juara 1 itu dari MAPK, juara 2 juga dari MAPK. Oke. Nah, kemudian juga rangkaian kemarin juga saya saksikan ada yang namanya seminar kesantrian. Saya lihat juga luar biasa deh. Kalau begini terus saya yakin di kampus ini akan jalan sebagai kalau begini. Baik putri maupun putra sama-sama berkualitas. Tapi kalau dari segi mental maka menang putra. Menang mentalnya. Ya kuat ya percaya diri kan. Mungkin kalau sok ganteng jadi aneh. Dan kalau putri menang di mana? Menang dari struktur katanya rapi. Tapi kalau dari penanyanya masih menang putra. Artinya untuk MAPK dan PDM karena saya selalu bina setiap minggu, maka sudah menjadi kewajiban dan kegiatan rutin kita ke depan akan ada seminar setiap momen-momen tertentu. Dan itu kalau bisa bergantian narasumbernya, bukan lagi narasumber yang itu saja. Ya ini kenapa? Karena sering saya sampaikan, jadi anak-anak musto juga mohon dipacu dirinya. Sering saya sampaikan bahwa salah satu ilmu yang paling bermanfaat sampai akhir-akhir adalah public speaking, kemampuan menyampaikan pendapat di depan umum. Nenek-nenek tak saja yang habis di giginya, kalau cerita enak sekali didengar. Modalnya apa kira-kira? Public. Makanya kalian harus menjadi semua. Nah kemudian di hari kemerdekaan ini kalau kita alhamdulillah di hari kemerdekaan ini Indonesia dalam keadaan baik-baik dan kita support pemerintah karena NBG masih jalan. Masih jalan NBG toh? NBG ini NBG masih jalan dan banyak program-program juga pemerintah. Artinya apa? Kecewa-kecewanya orang dengan pemerintah jangan pernah merendahkan bangsa. Seburuk-buruknya kinerja pemerintah jangan menganggap bahwa bangsa kita ini bangsa yang tidak baik. Kalau Anda pergi jalan-jalan ke luar negeri, baru kita sadar, oke, bangunan bisa menjulang tinggi, jalan bisa mulus, tapi keramahannya tidak ada mengalahkan keramahan orang Indonesia. Survei menunjukkan bahwa angka kebahagiaan orang Indonesia itu tinggi sekali. Angka kedermawanan itu tinggi sekali. Orang tidak dikenal, baru tidak memiliki bicara dengan orang. Sejak di rumah, ayo makan di rumah. Di mana kita dapat di tempat lain.
Artinya bahwa bangsa kita ini besar. Bangsa kita ini banyak yang perlu disyukuri yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Kalau kita pergi ke Malaysia, ada yang sudah pernah ke Malaysia? Nah, itu mudah-mudahan nanti pernah sempat ke Malaysia, toh? Kalau ada yang pernah ke Malaysia, baru Anda dari hotel itu kira-kira mau pergi sholat Jumat, kalau durasinya cuma jalan kaki 30 menit sudah dapat masjid. Beda di Indonesia, jalan 5 menit saja sudah kita menemukan masjid. Ternyata jarang sekali masjid di sana. Dibatasi oleh pemerintah. Tidak semudah dengan pendirian masjid di bangsa kita. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya banyak hal-hal positif yang bisa kita syukuri dari bangsa kita ini. Mungkin kesejahteraan belum kita dapatkan dari segi materi, tapi kesejahteraan dalam hati kita semua itu sudah luar biasa. Ya, itu luar biasanya Indonesia. Saya menemukan banyak teman-teman dari luar negeri sana bilang, biar bagaimana majunya mereka, tapi bangsa kita ini jauh lebih baik. Karena apa? Oke, kita mungkin maju teknologi, tapi interaksi sesama manusia itu tidak bagus. Kalau kita di sini bagaimana kira-kira? Apalagi di pondok, keakraban itu luar biasa, yang tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan keluarga, tidak ada kesamaan suku, tapi kita bisa hidup rukun. Itulah karakter dari bangsa kita. Jadi kalau ada anak-anak yang tidak suka kerukunan, tidak suka kedamaian, tidak suka yang namanya saling tolong menolong dan saling menghargai, berarti sebenarnya bukan orang asli Indonesia dari segi karakternya. Olehnya itu kita harus bangga dengan Indonesia. Tinggal satu kurangnya Indonesia. Apa kira kurangnya Indonesia kira-kira? Belum masuk Piala Dunia saja. Kalau sudah masuk Piala Dunia bangga sekali, mau dikasih 5-0, 7-0 ada urusan. Yang penting masuk Piala Dunia, ya kan? Tinggal itu. Apa yang kita tidak banggakan di negara? Apa kira-kira? Ada orang Selayar di sini? Orang Selayar itu, di Selayar itu ada daerah Takabonerate, termasuk yang paling indah terumbu karangnya. Ada orang Kendari, Sulawesi Tenggara. Nah, ada juga itu belum apa yang namanya di sana. Wakatobi, itu indah sekali di situ. Ada orang Sumbar di sini. Ada itu pulau namanya Busung Toraja, cantik sekali di sana. Ada orang Mamasa di sini. Nah, ada itu di Mamasa di sana, apa yang cantik Mamasa? Ada itu di Mamasa di sana, apa yang cantik Mamasa? Kopinya dalam yang kopinya. Ya kan? Ada orang Mamuju. Apa yang indah di Mamuju? Apa yang indah di Mamuju? Yang indah di Mamuju ada jembatan bolong di sana. Apalagi yang belum? Kalau Polman, apa kira-kira yang cantik di Polman? Yang terbaik di Polman itu enak dikunjungi adalah Arisala pada tahun. Artinya begini deh. Kalau pergi ke Singapura, saya kadang-kadang bertanya apa sih yang dibanggakan di Nonton sini. Ternyata yang paling banyak dikunjungi apa? Ada singa yang buta. Itu saja yang dibanggakan sekali. Ada singa kemudian keluar air. Ini punya kayak air pondok ini yang dari masuk di Pulau Granada ini. Tinggal dikasih singa di situ enak sebenarnya. Kemudian kita tinggal di singa atau apa, gajah atau apa, kemudian ada air yang keluar. Orang juga kalau mungkin karena dia sudah pernah haji melihat bagaimana itu kalau kita di Saudi. Ya kan? Sepanjang perjalanan apa yang kita lihat? Padang pasir. Kalau di sini banyak pohon durian, banyak pohon rambutan. Artinya bahwa negara kita ini luar biasa. Ternyata prediksi saya tinggal yang ditunggu itu adalah pemimpin-pemimpin yang lahir dari pondok pesantren Arisala pada Tangga untuk membuka Indonesia.
Siapa tahu di sini ada nanti lahir penggantinya Bahlil. Nanti di sini ada lahir penggantinya Purbaya. Ada nanti lahir di sini penggantinya Gibran. Ada di sini lahir penggantinya Sri Mulyani, Menteri Agama dan sebagainya. Tidak ada orang tahu. Nasib ini tidak ada orang tahu. Kalau mau tahu dulu Ali Rusdi, kalau tidak tahu dulu Ali Rusdi waktu kecil apa nasib karena kerja, tanam bunga-bunga. Tapi karena tante saya jengkel, almarhum tante Siti jengkel sekali, dia dipaksa saya pergi main bola. Hasilnya adalah apa? Kelas 6 SD main bola panas sekali kayak Ronaldo begitulah. Karena di sekolah di lapangan kita ada pohon ketapang, ada teman saya kasih keluar kakinya, saya jatuh, tak patah kaki. Berakhir sudah cita-cita dia main bola. Kecil begitu, tidak ada pergi ke kebun, waktu sekali pergi ke kebun dan sebagainya. Tidak ada hal-hal positif yang dilakukan. Tapi ternyata kalau kita mundur, di situ baru berubah. Dan di pondok tidak terasa bilang apa kira-kira tahun ini, apa yang kira-kira bisa berubah. Ternyata nanti keluar baru itu didapatkan manfaat. Sama dengan kalian, saya ini betul sama dengan kalian. Beliau juga ketika kecil ini lebih banyak bantu orang tua. Dokter Kodin ini banyak bantu orang tua, bahkan mahir sekali kerja empang, kemudian bikin gula merah dan sebagainya. Tapi karena ada pendidikan pesantren, alhamdulillah kita bisa bersaing. Sama dengan yang lain, Ustaz Juna dan guru-guru kita yang lain di sini. Artinya apa? Masa depan kita itu sebenarnya dimulai dari sekarang. Jadi mohon jangan ada yang kemudian ikut-ikutan. Makanya ada ungkapan begini. Man arafa nafsahu faqad taharrara. Barang siapa yang mengetahui dirinya sendiri, sesungguhnya itulah orang yang merdeka. Artinya adik-adik sekalian, jangan mudah terpengaruh dengan ungkapan orang luar. Kalau Anda tergantung sekali dengan pendapat orang di luar, teman-temanmu yang mungkin sudah berhenti atau teman-temanmu dulu di kampung terkait dengan pandangan kita, kemudian Anda terpengaruh, sebenarnya Anda tidak sedang merdeka. Anda sedang dijajah oleh mereka. Oleh karena itu yakini bahwa apa yang kita pilih hari ini adalah yang terbaik. Dan insya Allah nanti kita akan buktikan, kita akan panen dan menerima manfaatnya 10, 20, 30 tahun kemudian. Itu yang saya harapkan. Olehnya itu, adik-adik sekalian, besok karena kita upacaranya di mana? Gabung atau pisah? Oke, pisah ya. Beda putri, beda putra. Kemudian nanti malam 19 itu kita bilang mudah-mudahan cuacanya baik, kemudian kalian dalam keadaan sehat bisa menampilkan yang terbaik ya. Oke, saya kira itu saja adik-adik sekalian yang saya banggakan. Mudah-mudahan di hari kemerdekaan ini Indonesia selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan keselamatan, kemudian pemimpin kita yang bekerja dapat betul-betul memikirkan sehingga kebijakannya merupakan kemaslahatan untuk bangsa dan negara kita. Tasarruful imam ala ra'iyati manutum bil maslahah, bahwa kebijakan seorang pemimpin itu harus berdasarkan kemaslahatan. Sehingga harapan kita untuk Prabowo dan kabinetnya adalah memimpin kemudian memikirkan masa depan bangsa dan negara kita. Wallahu muwaffiq ila thoriqis salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, marilah kita dengarkan orasi kebangsaan yang akan disampaikan langsung oleh pembina dan pendiri Yayasan Pondok Pesantren Arisalah Batai Tengah Al-Mukarram Dr. Haji Muhdin Bedong SAG MPDI. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umur dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma'ba'd. Yang saya hormati pengurus yayasan dan seluruh ustazah dan ustaz yang hadir pada hari ini serta anakku sekalian yang saya cintai.
Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala oleh karena malam ini agak gembira semua kita ya melihat itu warna-warninya. Luar biasa ini perempuan. Saya melihat sebelum ini ya, saya melihat itu jiwa merah putihnya itu bangkit. Sama dengan Prabowo. Merah putih harus ada di dada kita. Itulah yang tercipta di putri ya. Saya tidak tahu kalau putra, adakah juga seperti ini di sana? Ada ya? Ada. Ada tapi lampu yang digantung-gantung itu saya lihat. Nah, itu yang bedanya. Kalau putri itu adalah kreativitasnya bagus, kemudian dia putra itu enggak. Ini mantap. Kemudian salawat dan salam kita aturkan pada junjungan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya kalau kita coba untuk melihat Indonesia ini secara utuh, apa yang disampaikan oleh Ketua Yayasan tadi itu adalah hal yang tidak bisa dipungkiri. Bahwa kita sudah beberapa negara, misalnya kita coba lihat sampai ke Arab Saudi dan beberapa negara juga kita lewati. Ternyata kita itu adalah negara yang kadang-kadang kan bisa begini. Kadang-kadang ada pendapatnya orang bahwa yang terbaik itu adalah Amerika, yang terbaik itu adalah Eropa, yang terbaik itu adalah misalnya Jepang dan seterusnya. Nah ternyata kalau Anda ke sana pasti ada kecewa melihat, karena apa yang disaksikan di Indonesia hampir semua ada gambaran negara di Indonesia. Tapi tidak semua apa yang ada di Indonesia itu ada di negara lain. Contohnya Arab Saudi itu kita kalau 360 kilo itu sampai 400 kilo dari Makkah ke Madinah atau dari Madinah ke Makkah. Apa yang kita lihat itu padang pasir dan panas bukan main, 40 derajat. Nanti biasanya kalau mendekat tanah haram itu, tanah suci, baru kemudian kita agak lain perasaan. Selama kita berjalan itu agak ada perasaan bahwa ada kehidupan di sini. Itu baru Arab Saudi. Belum lagi negara-negara lain. Nah makanya itu ada siapa namanya yang menyanyi bahwa tongkat ketika ditancapkan itu menjadi apa? Terus apa namanya itu? Ya, yang begitu tuh tongkat pun ditancapkan itu langsung tumbuh. Itulah Indonesia. Makanya ada orang Arab yang datang di Kabalangan dulu karena saya sekolahnya di pesantren Kabalangan. Dia mengatakan begini, Indonesia masya Allah, di sini datang tempat surga menurut dia. Kenapa apapun yang kita cari ada. Misalnya mau makan buah apa ada, pasti ada di Indonesia. Kalau di negara lain tidak ada. Seperti Amerika kalau mau kasih coba itu lihat pasti dia jijik. Buah apa ini? Karena tidak pernah lihat namanya durian. Tapi kita kan ada Indonesia. Itulah Indonesia. Belum lagi tambang-tambangnya, belum lagi isi perutnya ini Indonesia. Okay? Jadi yang ini bahwa kita sama dengan negara lain. Pendidikan kita juga sama. Yang membedakan kita yang sangat jauh itu akhlak. Kalau mereka jalan itu biasanya kalau jangan nih ke Bali saja. Orang telanjang di sana, dia hanya pakai celana dalam. Itulah gambarannya. Itu sama dengan di dunia luar. Dia tidak ada etika yang seperti itu. Kita kan sering lihat film-film itu hanya terbatas dengan celana pendek. Tapi kita di sini adalah akhlaknya sangat bagus sekali. Makanya pendidikan yang menurut yang masih terbaik itu adalah ya Indonesia. Sama yang disampaikan misalnya Menteri Agama kemarin dulu dia menyampaikan begini, banyak perguruan tinggi seperti Al-Azhar itu adalah membuka cabangnya di Indonesia. Kenapa Al-Azhar itu dibuka di Indonesia? Karena menurut pengamat yang dari atau yayasannya di sana, karena itu Al-Azhar adalah yayasan yang terkaya di Mesir. Dia mengatakan begini, kalau kami pertahankan di sana peradaban sudah tidak ada. Kenapa? Karena perang terus di antara satu dengan yang lain itu perang terus. Artinya kalau kita mau cerita kedamaian pasti tidak akan terjadi di Timur Tengah.
Maka yang terjadi adalah Indonesia, sehingga dia mau pindahkan peradaban ke Indonesia, peradaban Islam itu ke Indonesia, supaya Indonesia itu mampu menjaga tradisi keislaman di dunia ini. Menteri Agama sudah menyampaikan berulang kali bahwa ternyata peradaban di luar daerah, di luar negeri itu adalah sudah jauh dari apa yang kita harapkan. Misalnya ke Mesir itu bukan andalan lagi. Kalau mau tanya misalnya Faisal dari Maroko, berapa negara yang dia lewati itu, dia lihat. Sehingga di salah satu masjid yang mewah, apa baca Fatihahnya di sana? Tidak tahu bagaimana. Biasa kita lihat di YouTube itu, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Untuk kalau orangnya, itu Fatihahnya di masjid yang mewah. Kita di sini kan bagus-bagus semua. Itulah gambaran Indonesia. Yang kedua, setelah kita yakin bahwa Indonesia ini sangat baik, tentu ada perjuangan orang dulu sehingga kita bisa begini. Nenek dulu termasuk saudaranya bapak saya, namanya Saru, itu berjuang sampai ke Tanah Bungin sana untuk memperebutkan ini, mengusir penjajah dari sini. Sama dengan mengundang neneknya ini yang di depan nih, yang ini. Itu kan dia sama-sama ditembak, itu tidak mempan senjata. Nanti meriam karena dia memanjat apa namanya tangsi itu yang ada di depannya, baru kemudian kena, akhirnya patah ini, tapi tidak luka. Meriam tembakan. Akhirnya dia ditarik dengan mobil, nanti mati itu setelah digantung batu di apa namanya di lehernya, dibuang ke laut, baru mati. Kalau senjata yang melukai darah. Bisa seperti itu keadaan dulu. Itu namanya kerja lodi. Dipaksa kita, misalnya ditarget satu kubik, setiap hari itu harus angkut batu 1 kubik 1 orang. Bisa dibayangkan kalau tidak ada gizi. Apa yang dimakan orang dulu? Kan tidak ada. Saya masih dapat itu kehidupan yang sangat susah. Kita hanya makan jagung. Kalau ada nasi, itu dicampur-campur dengan pisang, baru kemudian dimasak. Ikan itu tidak ada. Karena teman-teman yang di pinggir-pinggir sana, ketika kita mau beli ikan, biasanya dilarang. Bukan ikanmu itu orang gunung. Ini ikannya orang kota ini yang begini. Jadi ambil itu, kemudian paksa kita. Itulah keadaan dulu. Dan masih banyak sekali hal-hal lain yang menginginkan kita itu harus berjuang. Makanya tanggal 17 Agustus juga dengan Persatuan Para Pemuda akhirnya bisa dideklarasi 17 Agustus sebagai hari kemerdekaan kita. Itu karena berkat para pejuang. Dan semua nenek itu berjuang, Bapak Ibu, anak-anakku sekalian. Bapak Ibu lah ya, karena mau bapak-bapak. Ya, semua nenek dulu itu berjuang. Itu yang diyakini, jangan cuma ini, tapi dia ada yang pemimpinnya, kemudian itu yang satukan para orang-orang tua kita atau nenek-nenek kita, akhirnya bisa kita merdeka. Tanpa persatuan itu tidak mungkin. Nah, oleh karenanya, mari kita sama-sama mengirimkan surah Al-Fatihah kepada para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia, termasuk orang tua kita, nenek kita yang telah gugur mendahului kita. Al-Fatihah. Nah, sekarang apa cita-citanya nenek kita itu? Akhirnya kita merdeka. Apa yang diharapkan ini di negara ini? Kira-kira ada yang bisa menjawab ya? Ada? Membuat pesawat? Dilarang kianu luar negeri. Jadi persyaratan untuk diberi bantuan anggaran itu dana waktu kita resesi itu, waktu kita kena kekurangan uang, kita pinjam dari IMF. Itu salah satu persyaratan mutlaknya, jangan bikin pesawat. Akhirnya CEN 25 ya, 25 itu kemudian digudangkan karena kita dilarang untuk buat pesawat. Kita hanya penikmat pesawat.
Itulah caranya luar negeri untuk menekan kita supaya bukan negara produsen. Inilah yang diperjuangkan oleh Prabowo sesungguhnya. Bagaimana supaya kita itu bisa mandiri. Mandiri ekonomi, mandiri segalanya. Itu sesungguhnya yang diperjuangkan. Sehingga dia mau kalau negara kita ini adalah kemandirian kita selaku masyarakat atau warga negara bisa berbuat untuk negaranya sendiri. Makanya ada namanya Koperasi Merah Putih, ada MBG, supaya ini adalah dilatih kita adalah ada kemandirian. Itu sesungguhnya yang dia inginkan. Nah, oleh karena itu, apa yang kita harus lakukan? Ya tentu mengisi kemerdekaan ini. Kita sudah diberi kebebasan untuk berpikir apa yang kita inginkan. Misalnya, anak santri, hari ini ya, siapa yang juara tadi ini? Siapa yang juara tadi? Ulangi. Oh, itu yang di belakang. Yang juara tadi siapa? Itu salah satu caranya untuk berjuang demi nama baik Al-Risalah. Makasih. Ya. Jadi kita juga kelebihan yang bisa diperlihatkan sama masyarakat untuk perjuangkan. Karena ketika disebut Al-Risalah, jangan dianggap itu bahwa anunya Pak Ali Rusdi, anunya semua guru kita yang hadir. Yang Ar-Risalah itu tertulis adalah lambang agama. Dia pondok pesantren yang bergerak di bidang agama, sosial, dan pendidikan. Inilah yang dicita-citakan oleh generasi orang tua kita dulu sebelum kita merdeka. Bagaimana supaya ada kebebasan untuk mendirikan pondok pesantren, bagaimana supaya ada kebebasan untuk mendirikan rumah-rumah ibadah. Siapa yang ngisi adalah anak santri. Tidak mungkin orang lain yang ngisi. Banyak pengkhutbah sekarang itu kalau saya singgah di masjid itu salah-salah. Kenapa? Karena dia latar belakangnya bukan anak santri, kemudian dia berani untuk naik. Akhirnya lebih banyak salahnya daripada yang benarnya. Jadi yang cita-citanya orang tua kita itu adalah memerdekakan bangsa ini adalah supaya kita ada kebebasan untuk menuntut ilmu pengetahuan, ada kebebasan. Nah, kalau saya perbandingkan dulu dengan Arab Saudi. Arab Saudi itu tidak ada perempuan bisa keluar dari rumah. Semua penjual-penjual itu di sekitaran masjid tidak ada yang saya lihat satupun di antaranya adalah wanita. Tidak ada perempuan. Nanti masuk di Jeddah, baru kemudian ada perempuan yang biasa tampil ya, biasa kita lihat wajah Indonesia, TKI yang ada di sana. Tapi itu kenapa dia jadikan begitu? Karena perempuan itu dianggap tidak punya hak apa-apa. Dia tidak dianggap punya hak apa-apa. Makanya semua harta itu atas nama suami, bukan atas nama istrinya. Kemudian sangat dilegalkan bisa sampai 4 istri. Saya pernah tanya penjual-penjual, saya ditanya, saya ditanya begini, karena dia pintar bahasa Indonesia. Berapa istrinya? Kalau bahasa tak ya, berapa istri? Tidak satu. Oh, bukan melaksanakan sunatullah. Istrinya itu ada kayak anaknya, karena ada 14 tahun istrinya. Kemudian ada yang tua, ada yang apa. Dia ngomongnya. Tapi begitu dia diceraikan, itu langsung dianggap diserahkan ke negara, ditanggung oleh negara. Apa maksudnya? Kita itu di Indonesia sangat tidak menginginkan ada yang seperti itu karena ada persamaan hak. Ada sibali parri, laki-laki juga bekerja, perempuan juga bekerja. Kalau di sana cuma laki-laki yang bekerja, perempuan tidak bisa bekerja. Karena itu haknya dicabut. Ketika dia tidak setujui suaminya keluar, maka kemudian dia tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah hukumnya kita di Indonesia. Sama dulu Ustaz di sini di apa namanya, ada orang Arab yang datang di Alisan dulu karena saya sekretaris pondok di sana. Saya termasuk sponsornya membangun itu yang berlantai di bagian sana dulu. Saya juga kepala sanawiyah di sana dulu Alisan. Ya. Saya lihat itu perempuan, istrinya itu dia dibawa kunci, jadi dia dikuncikan dalam kamar itu ketika suaminya keluar. Sama aja, tidak bisa dia keluar. Mau dikasih begitu? Apa kalau tidak mau dikasih begitu? Berarti kita syukuri hidup di. Adakah jaminan misalnya perempuan Arab itu bisa masuk surga?
masuk surga? Tidak ada jaminan kan? Adakah jaminan bahwa kita tidak bisa masuk surga? Karena tidak seperti ini adanya, memperlihatkan aurat dan sebagainya. Tidak kan? Itulah Indonesia. Beragam situasi yang kita lihat, pada akhirnya kita. Nah, sekarang terakhir, 4 pilar itu yang wajib sekali kita jaga itu apa? Apa itu 4 pilar? Kebangsaan. 4 pilar kebangsaan itu apa? Yang pertama, Pancasila. Apalagi yang kedua? Undang-undang 45. Apalagi yang seterusnya? NKRI, harga mati. Hah? Ya tidak bisa berpisah bercerai. NKRI itu Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah harga mati. Yang terakhir apa? Ya, kebinekaan itu yang dimaksud adalah beragam suku, beragam agama, beragam macam-macam. Tetap kira-kira misalnya kasus begini. Kalau Natalan misalnya terjadi, umat Kristen itu siapa yang tidak mau hadir di Natalan acaranya ketika Anda diundang oleh misalnya Bapak anak-anakku sekalian bertetangga dengan orang Kristen. Kemudian pas selesai lebarannya tuh dia Natalan, kemudian kita diundang hadir di rumahnya. Kira-kira siapa yang tidak mau pergi? Ada yang tidak mau pergi? Mau pergi? Kenapa mau pergi? Ya kan tidak kasih makan babi toh. Kalau Islam itu undang-undang pasti tidak akan kasih makan babi. Nah, perdebatan adalah cuma keyakinan dan makanan. Selebihnya itu tidak ada yang dipertentangkan. Nah, ini nggak bagus. Sudah bagus NKRI-nya kalau begini. Saya pernah masuk dalam masjid seperti ini, pertanyaanku semua angkat tangan bahwa saya tidak akan datang. Itu namanya santri yang ekstrim, santri yang tidak toleran. Ya, toleran itu adalah bagian yang utuh di negara kita, saling menghargai antara satu dengan. Saya kira ini yang saya sempat sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Dan saya akhiri, wallahu muwaffiq ila tariqir risalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada pembina dan pendiri Yayasan Pondok Pesantren Arisalah Bataya Tengah Al-Mukarram, Dr. Haji Muhdin Bedong SAG MPDI. Hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya orasi kebangsaan, maka berakhirlah pula seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini. Marilah kita menutup acara ini dengan bersama-sama melepaskan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku MC pamit undur diri. Wallahu muwaffiq ila thoriqis salah. Assalamualaikum warahmatullahi